mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah aku buat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai ayah dengan kesehatan dan panjang umur. Anakku tercinta Ahmad Al-Ghazali, hari ini engkau bersimpuh di hadapanku, membawa seluruh hidupku menuju lembaran baru. Dan Bunda harus merelakan lagi tangan kecil yang dulu pernah kugenggam saat aku melahirkan. Kini akan digenggam oleh orang yang akan menjadi teman hidupmu. Maafkan Bunda ya sayang kalau di sini memang terlihatnya sepertinya dia netral. Sebenarnya nggak netral, karena dari cara dia mengungkapkan konteksnya, kemudian walaupun dia membaca, tapi di situ ada penekanan diksinya itu. Dan lihat, ketika kita lihat sudut matanya juga dia bergerak, ya, bergeraknya menatap dalam ke anaknya, gitu kan ya. Terus dan sempat dia berhenti di titik tertentu. Nah, dia ada tekanannya dan kemudian ada suaranya yang kemudian sedikit melembut, bahkan cenderung sangat rendah. Kenapa? Karena dia menahan tangisnya, terus kemudian menahan sedihnya, sehingga dia kayak jadi seperti agak narik, apa namanya, agak narik ini. Nah, itu menandakan apa? Bahwa ini emosi dia yang cukup terdalam dari ekspresi wajahnya, walaupun dari jauh kelihatannya sepertinya cenderung datar. Hanya kalau kita perhatikan dan kalau bisa di close up lebih dalam lagi, rasanya ini adalah momen yang cukup berat buat dia, karena dia merasakan, ada statementnya lagi, dipertegas lagi bahwa dia belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya sampai sejauh ini. Gitu. Jadi ada rasa apa? Penyesalan, terus kemudian kalau yang kelihatan di sini ya, kemudian ada rasa juga kemudian, tapi di sisi lain dia merasakan kebahagiaan di sisi satu karena anaknya sini sudah bisa melampaui proses-prosesnya. Pasti ya, karena yang satu kan ibu benar ya gitu ya, artinya ibu kandungnya. Nah, itu pasti ada pressure-nya juga, karena lihat, karena dia cara memandangnya gitu ya. Eh, Mbak Mulan ini kan cuma bisa ngelihat gitu, tapi nggak bisa merespon secara lebih ini, walaupun kemudian dia ada responnya, kemudian banyak menunduk juga. Sementara dari sisi yang Mas Dani, ini ada pressure tersendiri gitu ya, sehingga eh, apa, posisinya dia ngeresponnya, kalau nanti kemudian di video yang berikutnya terlihat dia tangannya sangat apa, ada gerakan-gerakan itu ya, des tension, subconsciously tension, yang kemudian coba dirilis sama dia dengan gerakan, karena dia kan orangnya sangat kinestetik. Jadi itu respon yang keluar dari yang bersangkutan ketika menghadapi pressure itu. Rasa-rasanya ini juga bisa terjadi dengan siapapun juga, dalam konteks bahwa kalau ada orang yang mengalami ketegangan, pressure, sementara dia tidak bisa merilisnya dalam bentuk kata-kata, tapi lebih ke dalam bentuk gerak. Kalau Mas Dani yang belum bisa melihat ini, karena ada perasaan gitu ya. Kalau saya menangkapnya adalah dia melihat ini merefleksikan dia gitu kan ya, refleks ke dia. Dia jadi mereview kembali, kan ada orang yang kemudian ngelihatnya, sebenarnya dia lebih ngelihatnya ke sudut bawah untuk refleks ke dirinya dia gitu. Jadi dia mencoba merecall itu, karena pandangannya benar-benar nggak ini, tapi juga dia mengalihkan pandangan, karena bisa jadi kalau orang tidak berani menatap lawan bicara, menurut Mbak Agi biasanya kenapa? Ketika lagi dua orang bertatap, berbicara sesuatu, apalagi ini momennya momen yang cukup apa, cukup penting gitu ya, tidak hanya cukup tapi sangat penting gitu, kemudian orang ini mengalihkan pandangan, pasti ada sesuatu yang sementara dia ada rasa guilt, ada rasa bersalah, atau ada rasa hal lain lagi yang itu sebenarnya kemudian campur aduk di dalam perasaannya, dan dia juga nge-reflect ke dirinya dia, kira-kira gitu. Jadi itu bentuk upaya dia untuk, kalau saya ngelihat mungkin bisa jadi nggak akan lebih kuat dari itu, karena sisi seniman kan nggak bisa di
kiri lebih sensitif, lebih apa namanya, lebih peka. Nah, titik-titik itu seperti itu. Ya, di satu sisi bisa jadi kalau dari sini ngelihat kalau ada orang lagi bicara, terus kemudian mengalihkan pandangan, ada satu apa? Satu dia merasa bersalah di satu sisi, benar ya? Karena eh, apakah bersalahnya nggak tahu kenapanya, hanya kemudian ini kan orang berani nggak berani menatap. Nah, ketika dia merasa memberikan berkah, memberikan blessing gitu ya, dia pasti akan melihat anaknya, ngelihat ininya. Itu yang secara umum terjadi. Ketika dia seperti nggak kuat juga karena dia bisa jadi mengingat sesuatu yang membuat dia merasa feel guilty di satu sisi itu ya Mbak. Nah, hanya bersalahnya terhadap apanya, yaitu yang kemudian perlu ditanyakan ke Mas Dani. Hanya kemudian yang kedua, ada perasaan ini nggak happy nggak? Pasti happy karena di satu sisi, di sisi yang lain dia lihat anaknya sudah bisa melangkah ke arah ke jenjang yang lebih serius ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu dan dia rasa bahwa ini jadi hal yang kemudian apa akan diambil sama step sama anaknya dan dia cukup bangga dengan itu. Nah itu yang uh, pressure-nya itu yang membuat dia juga di sisi lain, di kedua sisi itu yang membuat dia jadi uh, tense, jadi lebih tegang. Lihat mukanya kan, mukanya itu kencang, kencang, kencang semua gitu kan, press gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kelihatannya dari situ. Ya, santai dan rileks ini sebenarnya um, agak relatif ya, karena kalau kemudian bisa ditanyakan ke yang bersangkutan, pasti akan apa? Dia mencoba untuk lebih santai dan rileks, but di sisi lain itu juga kelihatan pressure-nya juga sangat besar gitu ya. Um, dan juga apa namanya? um, Tadi ada part di mana penekanan suaranya ke momen-momen tertentu dia bisa mengingat kembali nge-reflect itu walaupun sangat cepat tapi kemudian lihat gerakan matanya dan itu sangat terbantu dengan teksnya dia sehingga bisa merunutkan kalimatnya itu jadi indah dan baik gitu. Tapi kalau dia tanpa teks pasti akan bicaranya pasti akan apa? Unstructured dan kemudian pasti lebih banyak unsur emosi yang akan lebih keluar di titik itu. Nah, hanya di sini coba dia kelola, hanya kemudian tetap ada part di mana dia juga nggak apa emosinya pasti akan terlibat di proses itu dengan berhenti, terus kemudian terharu gitu ya. Hanya kemudian dia berusaha untuk membuatnya netral. Oke, selamat ini teruskan lagi, jalani lagi, kamu bisa gitu ya kira-kira seperti itu. Iya, di sisi ini yang lebih apa namanya untuk Mas Alnya nggak terlalu effects ya. Hanya kemudian yang justru agak awkward, emang momen awkwardnya adalah Mas Dani di Mas Daninya sendiri gitu kan yang kelihatan sangat awkward itu di Mas Daninya sendiri karena kemudian dia pasti campur aduk lah di situ. Semuanya ke mix kan di satu kesempatan di satu momen itu. Saya nggak terlalu terus terang nggak terlalu jelas ngelihat wajahnya, hanya kemudian kalau dari konteks apa intonasi suara, konteks bagaimana dia menyampaikan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Eh, dan apa dia juga beberapa katanya kemudian dia coba ungkapkan gitu ya. Eh, dan kalau di situ itu yang tersirat justru ini berdasarkan analisanya ada sedikit penyesalan gitu ya, penyesalan I don't know penyesalannya dalam konteks apa, hanya kemudian di situ dia sampaikan doanya dia untuk ayahnya untuk tetap sehat, tetap bahagia gitu kan. Jadi eh, hal-hal seperti ini yang kemudian eh, menjadi sesuatu yang mendasari atau jadi underlying statement bahwa dia lihat bisa jadi ayahnya tidak merasa cukup happy dengan situasinya atau kemudian dia juga lihatnya ayahnya dalam keadaan yang juga uh, bisa jadi diharapkan bisa jadi lebih sehat, lebih segar, lebih bugar, kira-kira seperti itu. Nah, dan lihat bisa jadi kalau dia memang terlihat ketika dia memberikan statement itu apakah kemudian dia
kalau ngelihat dari sini kan lebih banyak menunduk ya, lebih banyak menunduk. Maka kemudian bisa jadi dia punya rasa respect atau hormat terhadap ayahnya yang begitu besar dan rasa penghargaan dia. Tapi kalau dilihat dari momen di mana dia eh, ini ya, kalau lihat kemudian kalau bagaimana dia dengan ibunya, ya ini saya bisa jadi dia akan sangat dia lebih berani melihat ibunya ya, gitu ya. Jadi sesekali dia pasti bisa melihat sosok ibunya sehingga eh, kedekatan ini yang sebenarnya dia punya kedekatan yang jauh lebih eh, dengan ibunya ketimbang ayahnya. Kira-kira momennya seperti itu sih Mbak. Kalau melihat dari bagaimana statementnya, lihat ininya, terus kemudian responnya seperti apa. Kira-kira begitu Mbak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.